Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Budi Bintang, channel yang membahas tentang kren dan alat berat lainnya. Kali ini saya buat video request dari seorang subscriber yang ada di Sarawak. Requestnya adalah tentang bagaimana cara men-setting bahasa di LMI atau indikator untuk kren XCMG 25 ton. Tapi pada umumnya baik itu kren 25 ton, 35 ton, 55 ton, 50 ton, 70 ton, 75 ton, selagi di XCMG cara settingnya adalah sama. Jadi di sini juga saya akan tunjukkan atau berbagi tentang apa-apa saja yang keluar di LMI tersebut dan mengartikan atau berfungsi sebagai apa. Seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Oke, ini indikator dalam keadaan mati ya. Kita setting dari awal. Lalu untuk menghidupkan ini, indikator ini atau memfungsikan semuanya, kita on switch ini. Maka dia akan keluar seperti ini. Lampu akan menyala semua dan dia akan keluar seperti ini. Ini untuk kren sekarang ini saya berada di kren 25 ton ya. Oke, di sini dia bertanya kepada kita atau menginstruksikan kepada kita OM parameter, artinya blok yang digunakan adalah main boom. Main boomnya gimana ya? Ini kalau kita oke kan, artinya dia langsung pakai blok besar, artinya seperti itu. Di sini dia bertanya, please confirm whether the OM information is consistent with the actual OM. Artinya dia bilang konfirmasi atau pastikan blok yang kamu gunakan itu, yang kita gunakan itu sesuai dengan yang ada di indikator. Artinya kalau kita kerja pakai blok besar, ya di indikator ini pun juga harus blok besar seperti itu. Oke, langsung aja kita tekan oke. Di sini ada centang hijau. Oke. Lalu dia akan keluar seperti ini. 4001 4 full out trigger. Ada angka 5 360 degree working. Ini juga semua mempunyai arti. Lalu kita kembali ke pembahasan awal tentang setting bahasa ya. Di sini ada simbol kunci atau spanner sama screwdriver. Ini udah lazim di handphone atau di perangkat-perangkat, ini akan menjadi simbol untuk setting. Lalu kita tekan. Oke, di sini keluar sistem setting, diagnosis, virtual wall, panel debugging, load assist, help flash, information inquiry. Sistem setting dia untuk ya setting sistem atau yang ada di dalam LMI ini, baik itu jam, bahasa, terus yang seperti itulah. Diagnosis adalah setting untuk dia bukan mencari kerusakan, tapi ya bisa dibilang mencari apa yang rusak, tapi biasanya ini pakai code itu dari perusahaan pembuatnya. Lalu virtual wall
ini untuk menampilkan lengkap yang ada di indikator. Ini untuk, kalau tidak salah, ini bisa, kalau kita pakai ini untuk connect ke laptop atau komputer untuk analisisnya. Ini load assist, tapi ini kalau untuk operator ya, ini jarang dipakai. Oke, sekarang kita ke sistem setting. Kita mau setting bahasa. Untuk menggesernya kita gunakan tanda panah ini, tombolnya ini. Nah, maka dia akan bergeser. Silau ya, bentar ya, saya sweep. Oke. Untuk menggesernya kita gunakan ini atau ini, dia akan berpindah. Setelah berada di sistem setting, kita tekan OK yang centang hijau. Oke. Di sini ini artinya untuk setting bahasa. Ini ya, untuk kita melihatnya, kita geser. Unit setting, time setting, bright setting, dem setting, version, ini apa, klasifikasi untuk kerennya, and DIY. Saya nggak tahu ini apa DIY. Jadi langsung aja untuk ubah setting. Ini kan sudah berada di sini ya. Ini kita centang hijau, kita tekan OK. Nah, lalu kita pilih nih, pakai handle ini. Nah, mau pakai bahasa apa? Jadi kalau seandainya keren itu dari datang dia bahasa China, kita mau ubah setting, ingat aja ini. Nah, dia gitu kita tekan setting, sistem setting, dia langsung keluarkan ini, lalu ada gambar bendera dan bahasa yang akan dipilih. Lalu kalau kita pilih China, tekan yang hijau seperti biasa, centang hijau ini, oke. Lalu kita gunakan, saya selalu pakai bahasa Inggris karena saya nggak paham bahasa Cina. Oke. Setelah oke, kembali. Lalu kembali lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk setting bahasa. Oke, sekarang cara atau setting untuk mengubah blok besar ke blok kecil. Sekarang ini gambar blok besar. Di sini ada 4, artinya saat ini saya pakai blok besar. Ini kapasitasnya. Dia riving 4. Kodenya adalah 4001. Kita mau ubah ke pemakaian blok kecil ya. Di sini ada OM. Tekan saja sebelah tombol sebelahnya. Nah, dia akan menunjukkan bahwasannya OM parameter blok yang kita gunakan sekarang adalah blok besar. Di setiap kren ini bahasanya beda-beda sih. Kalau main boom ini kan artinya bom utama. Nanti di kren lain, tapi di XCMG dia dibilang untuk blok besar. Tapi nanti kita jumpa di kren lain, istilah ini akan berganti. Yang penting ya pandai-pandai paham saja lah. Lalu kita tekan OM lagi. Nah, OM parameter dia menunjukkan sekarang main boom. Kita mau pilih pakai yang ini. Fix jib dia berarti untuk sambungan fly jib. Nah, di XCMG untuk blok kecil atau auxiliary, dia istilah yang digunakan adalah runner OM. Setelah kita pilih ini untuk blok kecil, kita tekan ini enter. Lalu dia bertanya, confirm to use the runner OM, dan di sini berubah runner OM. Oke. Lalu kembali. Nah, maka di sini kapasitasnya akan berubah. Dia menjadi 2.8 untuk blok kecil,
Tapi di sini dia tidak berubah. Kenapa? Karena ini indikator untuk reefing, menunjukkan reefing blok besar. Lalu apa bisa dirubah? Oke, bisa. Untuk merubah reefing atau path line, oh begini ya. Di sini dia nunjukkan 4 path line, tapi di sini 2.8. Kenapa? Ya, karena kita sudah pilih parameternya untuk blok kecil atau auxiliary. Lalu ini hanya indikasi untuk menunjukkan untuk blok besar. Lalu kalau kita mau merubah ini apakah bisa? Bisa. Caranya adalah sama. Kita tekan OM. Lalu tekan simbol ini, yang blok besar yang ada reefingnya ini, kita tekan. Nah, ini runner di sini dia kasih tunjuk runner OM. Kita mau ubah ya. Dari yang tadi 4 kita, karena kita pakai runner berarti kita mau ubah 1. Kita geser. Lalu kita kurangkan. Oke, sudah 1 karena auxiliary dia 1 wire. Oke. Confirm to setting reef 1. Artinya pastikan setting ini untuk reefing 1 atau 1 path line. Kita tekan OK. Lalu kembali. Nah, maka di sini akan menjadi 1 dan ini tetap 2.8 ton kapasitinya. Ini anggaplah beratnya blok ya. Oke, sekarang kita mau pakai blok besar. Sama caranya seperti tadi. Kita tekan OM. Lalu tekan OM lagi. Di sini dia menunjukkan runner, artinya blok kecil atau auxiliary. Kita tekan OM lagi. Lalu kita pilih main boom dan enter. Di sini dia bertanya confirm to use the main boom OM. Oke. Oke ya. Ini kan sekarang kita pakai blok besar dan kebetulan blok besarnya saat ini saya pakai reefing 4, tapi di sini 1. Langsung aja kita setting di sini. Dan ubah dia ke 4. Ini untuk gesernya ya. Yang warna hijau itulah yang bisa diubah. Sudah 4, kita tekan OK. Dia akan bertanya confirm to setting the reef 4. Artinya pastikan setting yang kita gunakan adalah reefing 4 atau 4 path line. Lalu kita tekan OK dan kembali. Nah, maka dia di sini menjadi 4. Lalu ini kapasitasnya pun berubah. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada indikasi atau dia menunjukkan full outrigger. Artinya outrigger yang keluar itu penuh. Lalu, apakah seandainya kita outrigger keluar setengah, apakah ini bisa diubah? Bisa. Caranya adalah, nah, ini ya. Di sisi sebelah kiri operator, di paha kiri, ini ada gambar outrigger dan dia ada tulisannya setengah. Ini adalah tombol untuk mengubah konfigurasi yang ada, konfigurasi outrigger yang ada di LMI. Kita tekan, maka dia di sini akan menunjukkan half outrigger. Dan di sini kapasitas belum berubah. Kenapa? Karena dia masih pakai tinggi. Kapasitas akan berubah kalau kita pakai radius jauh dan boom yang panjang. Lalu di sini indikator half outrigger juga akan menyala. Apabila ini kita off, tombolnya kita off, maka dia akan berubah. Perhatikan ya, ini saya tekan. Nah, dia akan menjadi full outrigger seperti ini. Oke, lalu di sini ada 5
360 degree walking. Angka 5 ini adalah kode untuk jack depan yang ada di bawah kabin depan. Dia akan menunjukkan di sini. Kalau yang ini tadi untuk outrigger setengah, yang ini untuk jack nomor 5. Artinya kren ini kalau ini hidup, kren ini bisa bekerja untuk 360 derajat. Contohnya seperti ini. Ini angka 5 ya. Ini angka 5 ya. Saya matikan tombolnya. Nah, maka angka 5-nya akan hilang. Nanti akan saya kasih tunjuk perubahannya seperti apa. Nah, untuk mematikan angka 5 itu tadi, atau mematikan fungsi dari 360 degree-nya itu, dia tombolnya ada di sini. Yang ini. Ini off. Ini on. Jadi kalau suggestion saya, saran saya, ini nggak perlu dimatikan lah, biar dia selalu on. Oke, sekarang kita lihat apa perubahannya kalau ini dimatikan. Sekarang ini hidup ya, dia semua keluar baca. Sekarang kita matikan, angka 5-nya akan hilang. Oke, kita swing ke arah depan, karena itu 5 adalah jack untuk di depan yang di bawah cabin. Silau ya. Oke. Di sini dia akan berubah menjadi front area, artinya dari itu outrigger depan. Dia ketika dia memasuki wilayah outrigger depan, baik kanan atau kiri, di sini akan berubah. Kapasitas pun akan berubah. Kenapa? Karena ini mati. Lalu apabila saya on kan, ini saya on kan ya, perhatikan. Dan dia hidup. Dia memberitahu kita berada di area depan, swing untuk bagian depan, dan di sini kapasitasnya juga akan berubah. Nah, seperti itu fungsinya. Lalu di sini ada OM 4001. Ini adalah error code atau SLI code untuk kita pakai blok besar. Terkadang walau sama-sama XCMG, ini bisa beda. Nggak kayak kren besar seperti itu, nggak kayak kalau seperti kren 300 ton, dia kita pakai boom apa, riffing berapa, panjang boom berapa, error code-nya tetap harus segitu. Oke, lalu di sini ada menunjukkan apalah ya, ini seperti carta lah ini. Dalam ilmu kren ini disebut bukan dalam ilmu kren, dalam dunia kren atau yang mengandung percentage seperti ini, persentase seperti ini disebut utilization. Artinya grafik seberapa kemampuan dia untuk mengangkat. Ini masih hijau, masih oke, kuning dia kasih warning, merah artinya dia sudah overload, dan ini angka di sini akan bertambah. Lalu di sini untuk panjang boom ini 64, ini adalah degree, yang ini radius, yang ini actual load. Actual load itu berapa berat yang kita angkat. Lalu ini adalah kapasitas atau kemampuan seperti ini. Oke. Lalu di sini ada ini ya. Ini yang tadi saya bilang virtual wall. Apa gunanya? Kita lihat aja seperti ini. Nah, dia akan menunjukkan maksimum angle, minimum angle, maximum radius, minimum radius, maximum height, minimum height. Ya seperti itulah. Tapi tidak pernah digunakan sih. Oh ya, ada yang lupa. Ini yang 10.4. Ini disebut
boom tip high. Apa itu boom tip high? Boom tip high adalah ketinggian dari ujung boom ini sampai ke tanah. Artinya dalam posisi seperti ini sekarang, saya tidak keluar teleskop, sampai ke tanah ketinggiannya adalah 10,4 meter. Oke, lalu apa aja lagi ya yang perlu saya tunjukkan? Ini bagian atas indikator untuk mesin. Nah, ini untuk radius, untuk RT swing depan, wire. Ini untuk PTO, ini untuk angle. Nah, ini bisa berubah, dia bisa diganti. Kalau kita keluarkan teleskop, dia akan pindah ke sini. Contoh nih, saya tekan. Nah, dia akan berpindah. Ini sekarang untuk boom. Caranya adalah di sini. Kalau mau keluar teleskop, tekan tombol yang ini, atau pakai tombol yang ini. Nah, maka di sini akan berubah. Kalau sudah pakai tombol yang ini nggak perlu ditekan lagi ketika keluar teleskop, karena di sini dia sudah menunjukkan teleskop, karena switchnya sudah kita change over. Nah, sekarang dia berubah untuk boom. Lalu di sini apa saja? Ini untuk pendingin, AC kah? Hidrolik. Ini teleskop kecil, lampu, washer, wiper. Ini yang tadi jack nomor 5. Lalu di sebelah kiri ini ada horn, klakson. Ini juga klakson. Ini lock swing, brake swing. Ini dia. Lalu ini PTO. Ini untuk bypass wire. Bypass wire bukan untuk load ya, tapi untuk buka dari drum. Ini nggak tahu emergency apa. Ini lampu display. Ini jack yang setengah tadi. Ini untuk AC. Ini untuk bypass. Nah, XCMG itu bypass, baik bypass anti block atau bypass load, dia menjadi satu. Ini switch untuk mainkan auxiliary. Jadi kita kalau mau main auxiliary atau blok kecil, ini harus ditekan seperti ini. Oh ya, hampir saya lupa. Ini sebenarnya dibuat untuk safety device dari kren ini, follow trigger atau front area ini, atau yang ini jack nomor 5. Tapi sebenarnya ini bisa kita tipu, ini bisa kita bohongi. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan sensor, dia hanya menggunakan human intelligence. Artinya ya kepandaian kita. Maksudnya gini, kita pakai outrigger umpama setengah, tapi di sini kita buat full, ya sama, dia tetap baca full. Atau kita tidak turunkan jack depan, tapi tombolnya tetap kita on, ya sama, dia fungsinya pun tetap sama, nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena ini safety device-nya ini tidak pakai sensor seperti itu. Jadi, nah ini berubah lagi ya. 501 ini tadi saya mau turun boom, dan ini saya ubah ke posisi depan, makanya di sini dia akan mengeluarkan front area karena saya mau tutup kren. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya berbagi untuk hari ini tentang setting yang ada di LMI kren 25 ton XCMG. Kalau ada kekurangan dalam video ini, kalian boleh komen di kolom komentar. Ya, ini saya buat untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia alat berat, atau yang baru terjun atau yang mau terjun. Nah, untuk kalangan seperti itu saya buat. Kalau untuk yang senior-senior, saya mohon maaf.
ilmu saya belum cukup. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalian boleh request minta tentang set video, minta dibuatkan video apa, settingnya seperti apa, alat berat apa, selagi ada di perusahaan ini saya buatkan. Tapi sayangnya perusahaan ini alatnya nggak banyak merek sih, cuma ada XCMG, Kato, Groove, Liber. Itu pun yang Libernya udah tua. Jadi apalagi ya? Ya, kali ini video yang bisa saya buat adalah seperti itu, hanya sebatas itu. Hanya bagian indikator yang saya dapat berbagi untuk kawan-kawan yang baru terjun atau yang ingin terjun ke dunia alat berat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share supaya kita bisa membangun channel ini agar kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Saran dan kritiknya saya tunggu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.